Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu jemaah salat zuhur Masjid Raya yang berhadir pada siang hari ini, yang kami muliakan, yang kami hormati. Sebelum iqamah dikumandangkan 15 menit ke depan, kita akan mendengarkan ceramah agama dari guru kita. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ahmad Wira Datuk Diko MAG. Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Untuk tidak memperpanjang mukaddimah, marilah kita persilahkan kepada Al-Ustaz Dr. Ahmad Wira Datuk Diko MAG untuk memberikan tausiah agama di hadapan kita semua. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasla wallahu la yuhibbul fasada. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, sejenak marilah kita kembali
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat untuk menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai orang Sumatera Barat selalu mengagung-agungkan bagaimana kita mengimplementasikan filosofi yang kita bangun secara bersama-sama, yakninya adat basandi syarak basandi kitabullah. Maka filosofi ini perlu kita terjemahkan secara baik, perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya itu tidak hanya sebagai sebuah filosofi, tetapi itu adalah sebuah amalan, perbuatan yang implementasinya di dalam kehidupan kita. Maka pada bahagian ini kita akan mengambil dan menarik satu bahagian dalam kajian, yaitu tentang ekonomi Islam. Bagaimana Islam memandang terhadap seorang muslim dengan adanya kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, dan seperti apa konsepnya ketika kita menjalankan di dalam kehidupan kita. Sebagai konsep dasar bahwa kita punya keyakinan apa yang kita miliki itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita sebagai manusia adalah sebagai pemegang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus terkait dengan kepemilikan atau sumber daya alam yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu sisi keyakinan kita semuanya adalah milik Allah, tetapi dalam konsep ekonomi Islam kita juga meyakini bahwa Allah mengakui terhadap kepemilikan secara pribadi. Seorang pakar ekonomi Islam, Bakir Al-Sadar, menyebutkan bahwa kepemilikan pribadi itu adalah merupakan pemilikan yang prudensial. Maka kita memang memiliki hak memiliki terhadap apa yang ada secara pribadi. Sehingga dalam kaidah disebutkan hakul ghair muhafadzatun alaihi syar'an, bahwa hak seseorang itu akan dijaga oleh Islam secara syarak. Maka ini bisa kita contohkan, kita buktikan bahwa ketika kita memiliki sebidang tanah, itu adalah kepemilikan secara pribadi, sertifikatnya sah. Maka dalam konsep Islam, negara juga tidak boleh sewenang-wenang karena ingin untuk kepentingan umum, lalu dicaplok tanpa harus aba-aba, tanpa harus penggantian, maka juga tidak boleh. Kenapa? Karena Islam juga mengakui adanya hak kepemilikan secara individu. Maka inilah yang harus kita batasi dalam kehidupan kita. Karena ketika kita membandingkan bagaimana teori-teori ekonomi kapitalis
yang dia menganggap bahwa sungguhnya secara personal itu adalah milik dia, saya mendapatnya, saya yang memperolehnya, dan apapun dan untuk apa saya gunakan dia tidak menjadi perhatian. Maka di sisi inilah kita Islam menempatkan diri yang kita jadikan sebagai patokan di dalam kehidupan kita terhadap kepemilikan yang kita miliki. Di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 konsep yang harus kita bangun dan kita yakini terhadap kepemilikan dan sumber daya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sumber daya itu diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk semua orang, bukan untuk individu, bukan untuk kelompok tertentu. Wallahu khalaqa ma fil ardi jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang di permukaan bumi ini keseluruhannya adalah untukmu. Maka di situ tidak ada pemisahan bahwa sungguhnya sumber daya alam itu hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya, hanya bisa dinikmati oleh orang-orang kaya. Tetapi semua sumber daya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini seharusnya bisa diakses dan bisa dinikmati oleh semua orang, tidak memilih dan tidak memilah apakah dia itu orang kaya atau orang miskin. Maka apa implementasinya ketika ada keyakinan bagi kita bahwa sesungguhnya kepemilikan terhadap sumber daya itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu, tetapi Allah menciptakannya untuk semua orang. Maka disitulah ada konsep dalam Islam itu, ada di situ hakun li ghairihi. Meskipun sumber daya, pendapatan kepemilikan yang kita peroleh dengan hasil jerih payah kita sendiri, kita peroleh dengan banting tulang kita sendiri, tetapi dalam konsep Islam, di dalam harta kepemilikan kita itu ada hak orang-orang lain. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin sesungguhnya kekayaan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu. Kaina la yakuna dula bainal aghnia. Jangan hendaknya sampai kekayaan itu, sumber daya alam itu hanya bergedar di kalangan orang-orang kaya saja. Kenapa? Karena konsep dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini adalah untuk semua umat. Maka disitulah kita mengembangkan dalam konsep mendistribusikan. Apa ajaran yang dibangun dalam syariah itu? Adalah ajaran adanya kewajiban zakat. Yang kedua adalah konsep penting yang harus kita lakukan, bahwa setiap orang harus memperoleh sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh memakan harta dan kekayaan itu secara batil. Apa bentuk-bentuk kebatilan itu? Sebagai seorang pedagang, ketika dia sudah mengurangi timbangannya, lalu dia mendapatkan harta, maka pada saat itu dia sudah memakan hartanya secara batil. Seorang ASN dan dia harus bekerja dengan baik, dia harus melakukan hal-hal yang baik terhadap negara, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang baik, lalu dia mendapatkan gaji dengan cara dia adalah mungkin dengan cara dia itu tipu, dengan cara menyogok dan lain sebagainya. Itu adalah bahagian dari kebatilan. Sebagai seorang petani, maka sungguhnya ketika dia menanam, maka dia tidak memilih sesungguhnya apakah dia sudah menanam di tanah miliknya. Maka itu adalah bentuk-bentuk kebatilan dalam kebatilan terhadap sumber daya itu sendiri. Satu hal yang penting lagi yang selalu disebut oleh Al-Quran, bahwa sungguhnya bagaimana kita menghindarkan diri dari perbuatan riba. Allah menghalalkan jual beli, tetapi Allah mengharamkan riba. Maka bagi orang-orang yang sungguhnya pendapatan kehidupannya
darah dagingnya hidup dari pendapatan-pendapatan ribawi. Tentu ini adalah salah bentuk dari perbuatan-perbuatan zalim. Karena kita sangat tahu dan sadar bahwa sungguhnya perbuatan riba itu semakin kita berikan kepada orang, semakin kita makan harta riba, sesungguhnya dia tidaklah menambah keberkahan terhadap harta kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka kalau seandainya ada orang-orang yang mengatakan bahwa sungguhnya kan sama saja jual beli itu dengan riba. Saya sebagai seorang pedagang ingin juga untuk mendapatkan keuntungan. Lalu saya melakukan praktek ribawi juga ingin mendapatkan keuntungan. Kan tidaklah sesuatu yang baik. Dan dia menganggap bahwa sungguhnya itulah dia menolong orang. Sehingga pada akhirnya dia mengatakan bahwa sungguhnya praktek kita melakukan jual beli itu sama dengan praktek ribawi. Sama-sama mencari keuntungan. Tetapi kita harus tahu secara ekonomi bahwa itu adalah mendatangkan kezaliman terhadap orang-orang yang mempraktekkan ribawi. Karena ada satu hal dalam konsep Islam yang harus kita bangun. Seseorang akan mendapatkan keuntungan, akan mendapatkan kelebihan ketika ada usaha yang dia lakukan, ada bisnis real yang dia lakukan. Maka ketika dia mendapatkan keuntungan seperti itu, maka itulah keuntungan yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa salah satunya? Adalah bentuk al-bai', yaitu jual beli. Maka kalau ada masyarakat mengatakan bahwa sungguhnya riba itu sama dengan yang jual beli, maka berarti dia kembali kepada zaman jahiliyah. Pada Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan terakhir yang sangat penting adalah tidak seorang pun yang berwenang untuk menghancurkan atau memboroskan sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang kita bacakan pada awal tadi. Ketika mereka itu sudah berpaling, tidak alih berada di hadapan Rasulullah SAW, maka mulaikah kesombongannya sehingga dia merusak alam, merusak hutan, merusak binatang ternak hanya dalam rangka untuk merasakan kekayaannya. Maka kalaupun kita berbicara hari ini adalah ekonomi, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana ekonomi itu menjaga ekosistem, maka Islam sudah menempatkan sejak awal dan sudah memberikan aba-aba bahwa sungguhnya ketika mengelola sumber daya alam ini tidak ada pun ekosistem yang harus dirusak. Ketika ada kerusakan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang itu. Di akhir ayat Allah sebutkan tadi, Allah tidak senang terhadap orang-orang yang membangun kerusakan itu, apapun alasannya. Karena tiga konsep inilah yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita dalam pemanfaatan sumber daya ini. Pertama, kita harus meyakini Allah menciptakan ini bukan untuk semua kelompok tertentu, tapi semua orang berhak menikmatinya. Dan yang kedua, janganlah didapat secara batil. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita ketika mengolah sumber daya itu tidak membuat kerusakan, sehingga membangun dan menciptakan ekosistem yang sesungguhnya dapat merusak terhadap alam itu sendiri. Inilah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah, sebagai khalifah Allah di permukaan bumi. Maka secara ekonomi pun kita harus menempatkan diri kita sebagai wakil Allah ketika mengelola apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا